Salah, kameranya ada di sini. Kita yang mana sih? Oh itu pertama. Nggak usah, nggak dikat. Ngabisin itu memori. Oke, ketemu lagi dengan kita di sini Light City Online Generation. Kita kembali lagi dengan teman kita Brian di sini. Brian, gimana kabar lo? 2 minggu ya dia. Iya, 2 minggu. Keren banget guys, luar biasa. Apa kabar lu? Keren banget. Sehat. Semua berjalan dengan baik. Oke. Baik. Rasanya kayak kaku gitu. Udah lama nggak ketemu teman-teman jadi kaku lagi kan. Kalian mau nyapa dulu yang pada nonton kita nggak? Halo teman-teman semua. Hai, terima kasih sudah memilih video kami. Memilih channel kami. Terima kasih masih setia nonton sampai ini di episode yang sekarang ini. Nah, kita nggak usah lama-lama nih. Yep. Mungkin kalian pada nanya atau ada yang mau nanya nggak, kenapa kita sih pada pakai jaket kayak ginian nih? Ini jaket apa sih namanya nih? Alma Mater. Kita nih pakai jaket Alma Mater kita, kecuali dia nih Alma Maternya Light City Lab. Edisi khusus Light City Lab, Light City Studios Lab. Kita anak-anak yang, kalau gue sih pernah kuliah, mereka nih masih kuliah. Nah, jadi kita mau tahu dulu, Gloria nih kuliahnya di mana? Jurusan apa? Gue di UPN Veteran Jakarta, jurusan manajemen. Kalau Gaby? Gue di Gunadarma Depok, jurusan baru. Jurusan baru. Apa tuh? Jurusan Depok Beji gitu ya. Naik angkot D04 atau D112, itu angkot gua banget karena gua sama-sama juga Gunadarma. Jurusan apa Gaby? Kayak fakultas kedokteran teman-teman. Dan gua alumni Gunadarma angkatan, nggak usah tahu, angkatan 99. Udah lama banget. Masih cocok kok. Iya, tahun 99 dulu gua jurusannya sastra Inggris. Dan adik gua yang di sini, Brian, mahasiswa akhir Oke. ya, semester akhir. Gue dari kampus Seminari Bethel Jakarta, jurusan gue ambil teologi ya. calon pendeta, kita punya calon Tapi pendeta. jurusan ada jurusan lain apa? Ada pendidikan agama Kristen. Ada Pak ya? Iya, kalau S2-nya ada magister pastoral counseling, ada magister teologi, terus S3-nya ada dokter teologi. Oke. Lengkap. Nah, kita nih sebelum kita mau lanjut bicara tentang topik kita hari ini tuh kita kasih judul temanya itu adalah Studies from Home, study from home atau belajar dari apa? Jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh Kalau itu sekarang kita bahasanya. ngomongnya PJJ Kak. PJJ ya. Pembelajaran jarak jauh. Gue jadul banget. PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, tema hari ini menarik karena semuanya mahasiswa dan masih mahasiswa dan peduli dengan pendidikan. Nah, kalian peduli dengan Peduli pendidikan? dong. Ya? Kalau enggak Ngapain? Hormat, peduli dengan pendidikan. Oke. Pendidikan. Sekarang mungkin sebelum kita mulai ngomong tentang PJJ, kita mau nanya sama Gloria dulu. Nih, gue mau nanya sama Gloria. Kenapa lo milih manajemen? Gue pilih manajemen karena dalam seluruh aspek kehidupan tuh perlu manajemen. Asik. Jadi gue pengen mempelajari dasar-dasarnya bagaimana kita kayak mengatur kan, manajemen tuh kan mengatur gitu, ya. mengatur. Jadi ya gue pengen mengatur segala aspek kehidupan gue dengan tertata dan rapi. Jadi gue pilih manajemen. Anda mendapatkan satu. Semangat, Ya udah. Kalau Bi ngambil kedokteran kenapa? Karena gue pengen ngebantu teman-teman kita yang ada di, khususnya yang mungkin di daerahnya kurang tenaga kesehatan. Oke. Jadi maksudnya nanti di daerah itu nanti lo mau ke sana terus nanti mungkin akan bantu jadi sebagai dokter gitu. Nanti di manage oleh Gloria rumah sakitnya. Direktur rumah sakitnya. Terus kalau Brian kenapa ngambil teologi? Karena
panggilan semuanya. Wis, kita juga panggilan Iya, nih di mahasiswa manajemen panggilan. Kalau mau kita suruh keluar dari ruangan ini merasa kita gak ada panggilannya. Enggak Kak, itu sebenarnya ada sesuatu yang beban dalam hati untuk Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau sebenarnya. Jadi maksudnya lo ingin jadi pendeta gitu atau gembala di sebuah gereja, Iya. menggembalakan gereja. Itulah panggilan Kak yang mesti dikerjakan itu lewat sekolah. Untuk menjangkau jiwa-jiwa ya, Bray. Mantap. Memperlengkapi lah istilahnya Kak. Gitu. Oke, jadi cukup lengkap sih sebenarnya kita bertiga di sini. Versi Ada rohani dan manajemennya. duniawi. Saya kan duit kalau manajemen kan kayak mikirnya duit. Ya kita tetap perlu loh yang bisa memanage sesuatu dan kita bisa untuk yang sosial seperti kedokteran seperti ini dan nanti juga menghasilkan banyak uang bisa menolong banyak orang. Tapi yang paling aneh jurusan gue tadi sastra Inggris. Udah kalau gue sih nggak ronadan banget. Waktu gue kuliah gue pengen keluar negeri jadi gue belajar bahasa Inggris. Clear ya. Motivasi yang cukup konvensional ya. Iya. Gimana gue mau jalan-jalan kalau nggak bisa bahasanya? Jadi udah nggak lama-lama kita mau ngomong tentang PJJ ya. PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Nah dalam 6 bulan terakhir ini semua orang pada PJJ. Semua anak-anak pada PJJ nih. Iya. Dari yang masih taman kanak-kanak sampai yang kuliah sampai mungkin yang S3 semuanya PJJ. Rasanya tuh rasanya kalian gimana PJJ nih? Tepos. Iya kan duduk mulu kan, duduk. Oh iya, maksudnya Iya, duduk pegel mulu banget ngeliatin di gitu komputer kan. ya. Gak ada gerak. Oh, ini lu lapar ya gak apa-apa sih emang kita belum makan. Ya, oke, kita mau ngomong tentang PJJ ini ada 7 kelebihan dan 7 kekurangannya. Wow, apa tuh Kak? Iya, respon lu bagus banget. Penasaran ya? Yuk kita lihat. Oke, nah ini kita ada tulisan yang bagus nih ya. Jadi gua ambil dari tulisan teman kita Pak Sugiarto Hartono Eskom MMSI. Halo Pak Sugiarto. Halo Pak Sugiarto, Halo. siapapun mungkin mahasiswanya dengar. Beliau ini dari binus.ac.id. Ini tulisan yang bagus, dibikinnya sih bukan karena ada PJJ sekarang, tapi udah dari 3 tahun lalu. Jadi teman-teman kita di Binus nih tepuk tangan dulu, mereka memang spesifikasi untuk yang namanya online gitulah. Iya. Nah kita mau belajar, belajar dan kita ambil beberapa bahan untuk bisa kita diskusi sama-sama ya. Nanti kita akan saling jawab dan kalian tolong jawab ya kalau gue tanya. Yes. Iya, Oke, ya udah. Oke, nah caranya gini, nanti kalian yang dengar, gue kasih pertanyaan tentang keuntungan. Kalian bisa tanggapin. Faktanya nggak kayak gitu sih. Jadi mungkin di sini Pak Hartono bilang itu keuntungan, tapi menurut kalian sih itu kelemahan. Bisa juga ya. Iya, bisa. Atau juga itu kelemahan, tapi menurut kalian keuntungan. Oke ya. Jadi yang pertama nih, dari PJJ itu sendiri atau yang bahasa Inggrisnya tuh ngomongnya sih e-learning gitu ya. Maksudnya elektronik atau online learning ya. Yang pertama, e-learning itu merupakan media komunikasi yang efektif, cepat, dan kredibel untuk menyampaikan materi e-learning dari seorang pakarnya. Menurut kalian tuh memang efektif nggak belajar daring gini? Menurut gue sih cukup efektif. Cukup efektif. Cukup efektif dan apa tadi satu lagi? Cepat dan kredibel Ya, gitu. cepat dan kredibel ya, karena kan cepat ya pasti namanya teknologi kan memudahkan seseorang kan, jadi bilang cepat ya pasti cepat, efektif ya cukup efektif sih karena apalagi kalau misalkan dilakukannya pergi ke sono ya, maksudnya ke kampus gitu. Dilakukannya secara tatap muka gitu, kecuali kalau misalkan kita cuma diskusi by chatting doang itu nggak efektif. Tapi kalau misalkan dilakukan secara tatap muka, maksudnya video conference gitu, ya itu efektif menurut gue. Jadi kayak bedanya ini lewat laptop, kalau misalkan offline ya kita ketemu langsung dengan dosennya. Bedanya itu doang sih, tapi efektif ya cukup efektif. Efektif ada dampak ke kita dan mungkin efektif temannya efisien ya. Jadi kita memang nggak perlu lagi ngabisin waktu, tenaga, uang kita untuk pergi jauh-jauh ke kampus ya. Zaman dulu tuh ya, gue tuh kan gue kampus di Gunadarma nih. Terus gue dari rumah, dari terminal, ongkos angkotnya tuh 400. Terus gue bayar 500 sama abang suka didiemin, 100-nya nggak dibalikin. Ntar gue getokin tuh angkotnya, bang cabenya balikin dong bang. Ini 100 aja tuh berharga banget buat mahasiswa ya nggak sih? Itu buat mahasiswa ya. Zaman dulu GoPay kayak. Iya, GoPay dulu angkot dari terminal Depok ke kampus Gunadarma yang di Kelapa 2 tuh abang, tapi teman gue ada yang lebih gila lagi. Tahu nggak, dikejar abangnya dulu turun kan juga kan kita turun dari angkot gitu ya. Dia bayar, terus abangnya main jalan aja di perapatan sama temen gue dikejar, bang, cepetan tuh balikin bang. Karena
untuk cepet doang buat gitu. fotokopi, Iya, buat mahasiswa tuh efektif dan Iya. efisien penting nggak? Benar, Iya. penting Oke, banget. yang kedua nih, mencakup area yang luas. Maksudnya nggak terbatas di dalam ruangan. Menurut kalian benar nggak sih faktanya kayak gitu? benar, karena kan Kalau biasanya kan mungkin ada kampus-kampus yang memiliki ruangan yang kecil kan. Iya. Yang online learning gini ada aplikasi yang bisa langsung mencakup semua mahasiswanya gitu. Oke, kalau kayak Gunadarma kita kayaknya kampusnya Kalau Gundar, banyak ya. Kebanyakan tempat kayaknya Gundar sampai bingung. Mau di mana? Seribu Oh, udah 10 menit katanya. Ntar dulu, kalian ada ruang belajar yang cukup nggak sih di kampus dari UPN? Kalau ruang belajar sebenarnya cukup untuk semua mahasiswa, tapi kalau misalkan untuk ngadain kuliah umum yang kayak yang ngundang lebih dari 100 orang itu nggak ada tempat di UPN. Dan dengan e-learning, Itu sangat membantu banget untuk Iya. kayak kita. Wow, efektif ya. Kayaknya baru kali ini nih UPN ngadain kuliah umum, kuliah besar, kelas besar gitu yang ada yang mencakup satu angkatan sekitar 290-an orang. wow, keren. Oke nih, yang ketiga nih, peserta memperoleh keuntungannya, peserta memperoleh visualisasi lengkap pembicaraannya dan pembicaraannya. Menurut lu gimana, Bray? Dapat nih visualisasi lengkap nih, mungkin kita nonton di laptop gitu ya, kelihatan pembicaraannya. Menurut lu faktanya benar seperti itu nggak? Bungkus nih ya. Iya kak, soalnya Iya. maksudnya gini kok, maksudnya kan di situasi kayak gini kan cuma salah satu itu cara untuk kita bisa belajar gitu loh kak. Iya, Karena apa, manusia juga butuh namanya visualisasi, estetik geraknya, auditori. Jadi kalau misalnya model pembelajar ini sebenarnya cocok nggak cocok, ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Kayaknya susah nangkep nih kalau misalnya ini nih. Jadi ada pro dan kontra sebenarnya. Kak. Oh, jadi sebenarnya sih nggak 100% buat semua orang cocok ya. Oke, bisa diterima karena kan orang model belajarnya kan beda-beda ya gayanya ya. Ada yang kalau gue sih sebenarnya termasuk yang demen di kelas ya, aneh rasanya. Mungkin karena gue konvensional zaman dulu, gue belum e-learning ya, masih pakai kertas. Oke kak. Yang keempat, kelas besar atau kecil, kelas tidak membutuhkan bentuk fisik lagi, semua virtual, semuanya dapat dibangun dalam aplikasi internet, benar ya? Sama yang kayak tadi. Oke. Poin nomor 2. Oke, nomor 5, kapan saja, di mana saja, dapat diakses dari lokasi mana saja. Betul, lagi di Udah jalan. bagus, lagi masak. tidur. Pernah tuh lagi masak ambil makan Indomie. Bahkan gue pernah for information aja pas gue lagi mandi, gue sengaja gue taruh HP gue taruh di dekat itu. Karena gue memang posisinya belum mandi, gue pengen mandi gitu kan, tapi udah kelas, takutnya ada pertanyaan segala macam, gue sambil mandi sambil kelas. Ini kalian nggak tahu deh, enaknya e-learning ya dibandingkan dengan zaman gue kuliah ya. Kayak gitu. Zaman kuliah nih, udah dosanya udah mau masuk ya. Gue dari perempatan Gunadarma tadi ya? yang di itu, lari ngos-ngosan terus. Tahu nggak tempat gue kuliah kita kuliah tuh kan Gunadarma kan 4 lantai ya, dan nggak ada liftnya. Lari dari lantai 1 sampai atas. Terus Beda kak, kampus gue udah ada liftnya. oh ya, anak kedokteran kita, anak sastra dibuang di mana coba waktu itu. Iya, jadi kayaknya enak ya e-learning ya. Ya, Jadi enak nggak banget kejar-kejaran sih. kayak gitu kan. Bahkan gue 1 menit sebelum kelas tuh baru bangun bisa kayak Iya, bisa 1 menit banget. kayak bangun baru langsung join kelas gitu. Karena kan dulu waktu gue offline tuh pokoknya 2 jam sebelum kelas gue harus OTW dari rumah karena rumah gue Bener, lumayan jauh kan. iya. Jadi kan 1 menit bangun langsung kelas ya bisa. Iya sih. Banget makanya. Sampai selimutan juga bisa kak. Sebenarnya gue agak ngiri aja sih dengarnya. Iya, Iya. jadi kuliah lagi. Oke, udah membangun komunitas. Ya, yang keenam nih, Pak Hartono bilang itu membangun komunitas. Pembelajaran adalah proses sosial. Siswa dapat belajar saling tukar info dengan satu sama lain, juga dengan instruktur atau dosennya. Dapat diciptakan interaksi yang bersifat real time maupun non real time. Jadi kita bisa berinteraksi ya. Iya. Yap. Ada nggak sih sebenarnya kalau ketika kalian belajar daring gitu, kalian connect nih dengan mahasiswa yang nggak dikenal juga gitu? Ya ada kayak kakak tingkat tuh biasanya. Oh, cutting namanya, oke. Ya cutting ngomongnya cutting. Kalau gue nggak ada sih. Oh enggak. Nggak. Jadi cuman sama circle lu aja circle ya. gue ini aja. Sama Itu sama aja. aku juga. Gitu. Jadi nggak bisa tuh ya, maksudnya warga jemaat dari mana masuk ke dalam circle bisa. Dipantau kak siapa nih? Oke, sekarang yang ketujuh nih, dia kan kasih 7 nih, Pak Rono kasih 7. Yang ketujuh, peningkatan pembelajaran siswa. Secara kesimpulannya bilang itu lebih fokus. Benar nggak sih sebenarnya kalau kita e-learning itu kalian lebih fokus apa malahan karena tidur-tiduran terus jadinya nggak fokus? Aduh, capek banget, males nih gue dengernya gitu, dan nggak fokus. Ya tergantung dari masing-masing pribadi gitu Tergantung ya. sih. Ada yang emang semangatnya dijaga dari awal sampai akhir, tetap semangat kelas online gitu ya, walaupun tatap mukanya lewat Zoom atau Iya. Google Iya. Meet. Ada juga yang ya
notif nyari muncul kesempatan dan satu, kesempitan gitu ya. Iya. Mumpung lagi online nggak kelihatan mukanya, tidur aja gitu atau enggak ngerjain yang lain gitu. Bray, kayaknya lu mau ngomong sesuatu nih. Menurut lu ini efektif nggak sih buat mahasiswa yang kayaknya harus kalau di asrama ya kan katanya lu di asrama ya. Kalau di asrama tuh disuruh bangun semuanya pada mau doa habis tahun pagi. Nah sekarang pindah ke rumah pada bangun nggak jam 4 pagi tuh. gitu. Tuhan yang tahu lah ya. Itu hanya Tuhan yang tahu. Tuhan dan umatnya yang tahu. Berarti ada penurunan ini nggak rasa apa gitu? Tergantung sih Kak, tergantung pribadi sebenarnya. Nah iya benar. Iya, Baik-baik lagi. Gitu. Kan kalau misalkan bahas yang apa yang apa sih yang online ini ya, itu sebenarnya kalau misalnya di kampus gue pribadi nih kayak ada juga yang orang-orang di daerah-daerah terpencil gitu. Kayak temen gue nih Kak di Sabu nih, sampai dia tuh belajar sampai manjat pohon Kak. Jadi dia untuk itu belajar, jadi sampai gini-gini Kak, belajar gini, ditungguin gitu. Jadi pokoknya kalau mau nyari sinyal ke bukit-bukit yang ada pohon di situ. Nih berarti pesen nih buat siapapun ya yang punya otoritas atas pendidikan ya dan juga untuk komunikasi itu mereka juga butuh. Itu mungkin bagian dari kekurangan ya. Kalau kita mau masuk nih bagian dari kelemahan daripada e-learning itu sendiri nih. Jadi ada 7 poin juga yang dikasih sama Pak Hartono. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial. Aspek sosial kita tuh jadi nggak terlalu care lagi dengan teman-teman kita gitu kali ya. Benar banget. Karena memang kita udah nggak ketemu. Nah, nggak ketemu itu membuat jarak nggak sih buat kalian? Iya, kalau aku ya. Dan rasanya gimana? Dan rasanya, tapi kalau misalnya janjian ketemu dan kalian merasa, aduh ada jarak atau enggak sih sebenarnya? Atau gimana? Gue malah gini Kak. Jadi waktu gue PJJ ini gue malah jarang banget, bahkan nggak pernah ketemu sama teman-teman. Pernah sih teman-teman yang kuliah. Malah gue lebih sering ketemu sama teman-teman gue waktu SMA karena rumah kita deket. Sedangkan teman-teman gue kuliah tuh rumahnya pada jauh-jauh, daerah Depok, Bekasi segala macem. Jadi gue nggak bisa ketemu mereka. Jadi lebih sering ketemu sama teman-teman SMA malah sekarang. Malahan interaksi sosialnya jadi berbeda, bukan yang teman kuliah ya. Iya. Paling di grup sih kayak nanya, lihat materi ini dong, PR ini apa, tugas ini apa gitu doang sih, sekedar itu aja. Kalau dengan dosen sendiri gimana? Dari sisi akademiknya dengan dosen, kalau kita zaman dulu kalau kita zaman offline gitu tuh kan kita harus hadir tuh ya, harus nulis tanda tangan dan segala macam yang ribet gitu, absen. Masih ribet. Maksudnya ribetnya ya mau nggak mau kita harus mantengin terus laptop supaya saat di absen kita ada gitu. Ada beberapa dosen yang kayak gitu. Oke. Kalau dari sisi kuliah manajemen sama ini kan lebih lebih teoritis ya. Kalau yang kayak kalian praktek itu harus masuk nggak sih? Aku mau praktek mau nggak praktek harus masuk, harus on cam dan harus absen. Oh gitu. Jadi tapi praktikumnya dalam bentuk apa? Kalau Online kita juga. online juga. Jadi dosennya Kalian bawa gitu tuh apa namanya? Mikroskop gitu. Iya, jadi ada dosen yang di kampus sendirian tuh dia ngeliatin, "Dek, ini ya preparatnya atau gambarannya kayak gini ya, Dek," gitu. Cuman menurut gue kurang efektif. Jadi ini kekurangannya benar ya, secara akademik kurang efektif ya, karena mungkin kita punya pertanyaan pengen langsung dijawab di onsite gitu ya. Diajarin, ini gimana ya gitu ya. Pengen lihat langsung juga kan Kak, biar lebih memorize gitu. Jadi kalian ngangkat nggak sih itu kayak katak gitu, diangkat ini katak. Ini katak disobek. Oke. Berarti memang fakta benar ya. Proses yang kedua, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Mungkin gini, pendidikan itu emosinya atau involve-nya ya, keterlibatan seorang pendidik itu atau dosen atau guru itu lebih banyak ya. Tapi kemudian berkurang ya pastikan ya, karena kan kita cuma tatap muka lewat layar doang. Iya. Oke, berarti ini faktanya benar. Lalu yang ketiga berubahnya peran guru yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT, menggunakan komputer. Nggak cuma guru doang ya. Iya. Kita juga malahannya. Nah, menurut kalau kalian punya alatnya masing-masing nggak untuk kayak komputer, tab atau HP untuk belajar? Puji Tuhan ada memadai. Kalau teman kalian ada nggak yang mengalami kendala yang seperti itu? Pasti ada sih menurut gue gitu ya. Dari segi skill komputernya sama dari segi komputernya sendiri kalau gitu skill ya. sih ya
kayaknya anak muda tuh jauh lebih cepat nangkep nggak sih? lebih cepat. Iya, ya. Tanpa dia diajarin tuh nyari-nyari caranya tuh lebih cepat. Tapi Cepat kalau untuk menyerap gitu, punya perangkatnya tuh pasti ada yang kekurangan sih gue yakin. Iya, mungkin nih ada yang mau ngasih perangkat-perangkat yang bagus bisa dipakai untuk teman-teman Iya. kita. Yang bantu Kita nggak ya. tahu ya, mereka bisa kita bantuin. Tapi kalau kalian punya teman-teman yang butuh, ya bisa Dibantu. dipinjemin gitu ya. Ada ngoleksi laptop beberapa. Iya, pokoknya Koleksi jangan juga. koleksi barang kita nggak kepake. Kalau ada yang butuh, kita bisa pinjemin. Iya. Gitu. Tapi kalau ada yang butuh kuota, ada paketnya kayaknya. Iya harusnya, tapi pemerintah kan pemerintah ngasih kok, Kak. Pemerintah ngasih. Oh, sorry bunyi. Cuma ternyata emang nggak belum seluruh Iya, Indonesia sih belum dikasih. mencakup semua. Iya, bener. Jadi kalau dari sisi teknologinya nih, jadi gue punya kantor nih di Papua. Terus gue tanya sama karyawan gue yang di Papua, gimana anak-anak kalian belajar TK gitu ya? Kalau buat kami nih Pak ya, anak-anak kami karena mereka memang peduli dengan pendidikan, oke lah kami masih bisa mengatur. Tapi ternyata buat yang di luar yang nggak ngerti komputer susah loh ngajarin anak-anaknya. Iya benar. Jadi gue dengarnya juga sedih juga kayaknya. Ya kasihan tuh ada karena kalau dikasih PR dan mereka orang tuanya nggak tahu bagaimana mengerjakannya kan susah juga ya tanpa kehadiran guru. Itu tantangan yang paling berat menurut gue dalam e-learning system sekarang ini. Bagaimana orang tua yang nggak punya pendidikan yang cukup untuk bisa memantau proses PJJ anak-anaknya ini. Ya mungkin yang kuliah sih nggak terlalu, tapi yang pendidikan dasar ya. Iya benar. Oh ya, buat yang pengen tahu bagaimana pendidikan dasar, ini gue mau kasih tahu. Nanti ada sesi untuk PJJ anak-anak dan TK di TK. Itu dibahas di HOPE. Mereka akan mengundang guru Iya, dan orang tua kepala murid sekolah, kali ya. orang tua murid untuk bercerita. Jadi kalian akan nonton itu lebih lengkap di situ Iya, dibahas. jadi ini khusus untuk yang Buat- SMA, buat SMA dan gitu ya. SMA sederajat. SMA sederajat. Ya, SMA derajat, SMK, STM dong. Iya, ini nih kameramen kita nih anak-anak SMA. Kalian gimana? Coba suaranya meskipun nggak kelihatan nggak kelihatan. Mana mukanya. suaranya? Mana suaranya? Masih semangat nggak yang PJJ? Masih. Timekeeper kita gimana? Aman. Aman. Oke. Nomor 5 ini tidak semua tempat tersedia fasilitas internet udah ya tadi kita bahas ya yang sampai manjat-manjat itu. Semoga teman-teman kita yang di luar Jawa nih ya, mereka bisa belajar dengan baik. Iya. Itu tuh masalah banget ya kalau kondisi internetnya ngedrop. Di Jakarta aja suka ngedrop. Apalagi di luar. Iya. Apalagi pas hujan. Iya. Kenapa yang Di kamu- Jakarta aja hujan suka Jakarta ngedrop. hujan langsung. Anyut juga gitu ya. Betul. Sinyalnya anyut. Anyut. Oke, sekarang kurangnya penguasaan komputer. Mungkin kalau mahasiswa udah pada bisa ya. Iya, dasar-dasarnya tahu lah pasti. Kalau lo nggak bisa komputer, aneh juga di zaman sekarang. Iya, karena semua pada Dari setidaknya gadget lah, ngerti dari gadget kan. SD udah diajarin komputer. Iya. Iya. Kalian generasi yang lahirnya di atas 2000 ya, tahun 2000. Dia 99. 99 enggak? Jadi pas saat lu mau kuliah dia baru lahir. Iya memang. Wow. Kebayang dia. Kebayang nggak? Oke, kurangnya yang terakhir yang ketujuh, kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Kayaknya itu fakta ya. Kalian Iya. udah nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu guru. Betul. Oke, nah sekarang kita mau bikin satu kesimpulan yang sederhana dulu. Nah di situasi kayak gini pasti semua orang mikir, gua kuliahnya bisa selesai dengan baik nggak ya? Iya. Nah, terus Tuhan gimana nih dalam hidup gua? Nah, gua punya pertanyaan ke kalian, ayat apa dalam firman Tuhan yang membuat kalian di masa kayak gini nih belajar yang tantangannya cukup banyak dan gue juga nggak tahu seberapa besar spektrum tantangannya kalian masing-masing. Ada ayat firman Tuhan pasti yang menguatkan. Ada kita. dong. Oke, dari Glo apa? Gue sama Gaby sama. Tadi Nah. kita ada diskusi ya Gap ya. Iya. Apa Gap? Lihat dulu Oh, ya. iya. Ayat yang didiskusikan dengan berat. Oke. Yeremia ada 9 coy. Oke, Yeremia 29 ayat 11 ya. Oke. Yeremia 29 ayat 11. Bunyinya itu sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang sangat populer Iya, ya. populer banget. Entah itu dalam situasi apapun, ayat ini tuh masuk banget gitu ya, masuk banget. Jadi buat siapapun kamu, itu ayat yang luar biasa dan nanti kalian bisa cari sendiri di Google untuk bisa bahas. Kalau Brian gimana? Kalau aku dapat dari 2 Tesalonika 3 ayat 3 Aha. bunyinya, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Amin. Ya, oke. Kalau gua waktu gua kuliah nih ya, ini sebelum penutup gua sharing dikit ketika gua kuliah. Yep. Gua tahu tantangan ini sama baik kita yang di online maupun yang di kelas ya. Tantangan orang kuliah itu banyak. Yang banyaknya itu adalah uang. Ya. Cukup nggak ya nanti ya dalam situasi kayak gini nih
hal-hal yang menyangkut keuangan itu sangat penting. Iya. Nah, janji firman Tuhan ini ketika gue ikut persekutuan doa waktu itu KKPD gue tuh namanya Kasri, dia bilang begini dari depan mimbar. Buat semua maba yang ada di sini, kalian kalau ada di tempat ini hari ini, kalau kamu kuliah hari ini di tempat ini, itu bukan kebetulan. Hati gue deg-degan tuh, waduh Tuhan, sambil angkat tangan. Sekarang angkat tangan kalian, saya akan mendoakan kalian, dan ini firman Tuhan yang harus kalian menyertai kalian sepanjang kalian kuliah di sini. Dan dia baca nih Mazmur 121 ayat 8. Ini gua bacain ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Langsung hati itu langsung dia bilang begini, Kasri itu bilang begini. Kalian tahu kalau kalian masuk di Gunadarma dengan sukses, kalian akan keluar dari kampus ini juga dengan sukses juga. Amin. Masuk di UPN, masuk di kampus kalian masing-masing, apa tadi kampusnya? Seminari Battle. Di Seminari Battle dan kampus kalian dimanapun kalian berada, di sekolah kalian manapun, nggak kebetulan Tuhan bawa kalian di situ. Betul. Tapi yang paling penting adalah kalian jadi saksi di mana kalian berada. Wah, jadi gua langsung Tuhan, haleluya, amin, gua akan berhasil. Dan Ya. buktinya adalah gua udah berhasil jadi mahasiswa Asik. selesai. Dan ayat ini gua selalu pegang. Ya. Jadi kalau kalian masih kuliah, Tuhan ngerti gua nggak? Yes. Dari sekarang sampai selama-lamanya keluar masuk kalian dilihat oleh Tuhan. Nah, buat yang masih ragu-ragu, ada yang pertanyaan nggak mengenai firman Tuhan, janji firman Tuhan ini? Oh, aman sih gue. Aman ya, Aman. aman ya. Gimana kalau kita doain buat teman-teman kita? Oke, Kak. Oke, mari semuanya kita akan berdoa sebelum kita tutup ya. Kalian yang tadi mungkin ada tantangan dengan situasi e-learning kalian, PJJ kalian, kita akan berdoa. Dan satu firman Tuhan tadi dari Mazmur 121 ayat 8, dari Yesaya ya. Dari Yesaya 29 ayat 11, Yeremia 29 ayat 11 dan Tesalonika 3:3. Oke. Nah, itu ayat-ayat firman Tuhan yang perlu hidup ya. Ayatnya sih bisa lupa di mananya ya, Iya, tetapi firmannya yang harus berakar ya. Oke, baik. Mari kita doa bersama-sama, ingat firman Tuhan yang tadi kita bacakan bersama-sama supaya kalian dibawa Tuhan untuk keluar dengan hasil yang gilang-gemilang. Bapak, kami mau berdoa pada sore hari ini di situasi PJJ yang sedang terjadi, baik mahasiswa yang ada di kota besar maupun mahasiswa yang ada di pedalaman, mahasiswa yang ada di kota besar maupun yang ada di gunung-gunung yang jauh, yang susah terjangkau, semua mengalami tantangan. Dan satu pertanyaan adalah, apakah saya bisa berhasil dengan studi saya? Dengan situasi yang seperti ini, masa depan seperti apa yang akan terjadi dengan situasi yang seperti ini? Susah, tidak punya gadget, tidak punya laptop, komputer, kekurangan kuota, dana untuk membeli kuota. Begitu banyak hal yang terjadi. Namun kami mau berdoa Tuhan, kalau Tuhan membawa kami untuk bisa kuliah, maka kami tahu Tuhan akan membawa kami keluar dari kampus kami, dari sekolah kami dengan hasil yang gilang gemilang, dengan hasil yang luar biasa. Dan oleh karena itu kami berdoa biarlah urapan Tuhan ada di setiap kami yang menonton acara ini, yang hadir bersama-sama dengan kami, dan biarlah Tuhan memberikan kami kepandaian, kemampuan, kepintaran agar kami bisa menyelesaikan kuliah kami, studi kami dengan hasil yang gilang gemilang, menjadi kesaksian tidak hanya bagi diri kami tetapi bagi nama Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita tutup, ada pesan nih buat kalian. Jangan lupa apa? Like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan ingat ya, Light City Studio setiap minggu kita punya video-video baru ya. Yap. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau apa? Log out. Log out. Dah.